masuk ke materinya, sini ada tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama, merancang dan melakukan percobaan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi arah pergeseran kesetimbangan. Kemudian yang kedua, menerapkan faktor-faktor yang menggeser arah kesetimbangan untuk mendapatkan hasil yang optimal. Kemudian yang ketiga, menganalisis dan menjelaskan hasil dari tujuan yang di atas. Nah, sebelum masuk ke materinya, di sini faktor kesetimbangan sendiri didasari oleh prinsip. Nah, prinsipnya ini namanya prinsip kesetimbangan. Nah, dari prinsip Lekatlier ini, faktor kesetimbangan sendiri ada 3, yaitu konsentrasi, suhu, dan tekanan. Nah, faktor yang mempengaruhi kesetimbangan yang pertama yaitu konsentrasi. Nah, di sini misalkan reaksi seimbang antara nitrogen dan hidrogen menjadi amonia. Nah, apabila ditambah satu sisi, maka keseimbangan bergeser ke sisi lain. Misalkan, apabila ditambah H2 pada sistem, maka keseimbangan akan bergeser ke arah produk. Karena penambahan H2 sendiri bereaksi dengan N2 menghasilkan NH3 atau amonia. Sedangkan apabila negatif satu sisi, maka keseimbangan bergeser ke sisi yang sama. Selanjutnya, untuk yang faktor keseimbangan kimia yang kedua yaitu suhu. Nah, di sini ada 2 reaksi ya. Yang pertama eksoterm dan endotherm. Nah, yang pertama reaksinya 2SO2 ditambah O2 menjadi 2SO3. Nah, di sini eksoterm itu didasari karena delta H-nya itu negatif. Sedangkan apabila reaksinya dibalik, maka delta H-nya akan berubah menjadi positif sehingga reaksinya endotherm. Atau apabila suhunya naik, keseimbangannya itu masuk ke arah endotherm, maka reaksinya akan bergeser ke arah reaktan. Begitu pula jika suhu turun, keseimbangannya akan masuk ke arah exotherm, maka reaksinya akan bergeser ke arah produk untuk suhu. Kemudian selanjutnya faktor yang ketiga yaitu temperatur. Nah, di sini digambarkan apabila reaksi 2A plus B menjadi C. Jika reaktan naik, kesetimbangan akan bergeser ke arah yang lebih sedikit molekul. Nah, apabila reaktannya naik, keseimbangan akan bergeser ke arah yang lebih sedikit molekulnya ya. Nah, untuk menghitung mol itu dihitung berdasarkan koefisiennya. Di sini A ini koefisiennya 2, kemudian B-nya 1, jika dijumlahkan itu 3, sedangkan C-nya hanya 1. Maka jika tekanannya naik, maka keseimbangan akan bergeser ke arah yang lebih sedikit molekulnya atau yang molekul C atau produk. Nah, namun apabila turun tekanannya atau temperaturnya, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah yang banyak molekulnya atau bergeser ke arah reaktan. Nah, namun pada reaktan sama dengan produk atau sama ya, maka perubahan reaktan atau perubahan temperatur sendiri itu tidak akan mempengaruhi kesetimbangan kimia. Nah, sekarang contoh soal. Yang pertama, reaksi pembentukan metana C dalam keadaan solid ditambah 2H2 dalam keadaan gas bereaksi membentuk CH4 atau metana dalam keadaan gas dengan delta H minus 18 kilokalori. Hasil metana akan bertambah apabila yang pertama suhu diturunkan, yang kedua suhu dinaikkan, yang ketiga tekanan diperkecil, dan yang keempat tekanan dinaikkan.
pernyataan yang benar adalah, nah, kita kerjakan yang pertama. Tadi apabila suhu diturunkan, nah di sini delta H-nya negatif, berarti delta H negatif masuk ke dalam exotherm. Berarti suhu diturunkan, berarti jawabannya benar. Kemudian yang kedua, suhu dinaikkan. Nah, jika suhu dinaikkan, pasti delta H-nya positif ya. Nah, akan bergeser ke kiri dan akan memperkecil metana. Berarti salah ya jawaban yang kedua. Kemudian yang ketiga, tekanan diperkecil. Nah, tekanan diperkecil ini apabila koefisiennya besar, maka akan bergeser ke arah kiri sehingga akan memperkecil metana. Berarti ini jawabannya juga salah, yang nomor 3. Kemudian yang nomor 4, tekanan dinaikkan. Nah, jika tekanan dinaikkan, maka koefisiennya itu akan kecil sehingga akan bergerak ke arah kanan, maka metananya akan bertambah banyak atau besarnya sini ya. Jadi nomor 4 itu juga betul. Jadi jawabannya yang betul adalah nomor 1 dan nomor 4. Kemudian selanjutnya menentukan kesetimbangan Kc. Nah, sini ada contoh soal. Ke dalam ruangan tertutup yang volumenya 10 liter direaksikan masing-masing 0,5 mol gas nitrogen dan 0,5 mol gas oksigen hingga membentuk reaksi setimbang. Nah, yang ditanya, jika pada saat tercapai keseimbangan terdapat 0,3 mol gas nitrogen, hitunglah nilai Kc. Nah, di sini kita harus membuat reaksi kimianya terlebih dahulu. Dituliskan lagi reaksi kimianya, yaitu 2N2 dalam keadaan gas plus O2 dalam keadaan gas menjadi 2N2O dalam keadaan gas. Nah, kemudian kita buat ini ya, MRS-nya. Kemudian kita bedakan yang kanan dan yang kiri. Yang kanan itu produk, sedangkan yang kiri itu reaktan. Dilihat dari minus dan plus ya. Nah, kita bisa memasukkan 0,5 ini bagaimana? Nah, di sini dilihat ke dalam ruangan tertutup yang volumenya 10 liter direaksikan masing-masing 0,5 mol nitrogen dan oksigen. Berarti ini masuk M ya, atau mula-mula. Berarti mula-mulanya 0,5. Nah, S-nya juga sudah diketahui dari mana? Ya di sini, jika pada saat tercapai keseimbangan terdapat 0,3 mol gas nitrogen. Itu berarti keadaan seimbang. Nah, untuk menentukan R-nya itu bagaimana? Berarti 0,5 tadi dikurangi 0,3, jadinya 0,2. Sedangkan untuk yang R-nya ini dilihat dari koefisiennya. Berarti koefisien O2 itu kan berapa? 1 ya koefisiennya, dibagi N2 itu 2, berarti 1/2 dikali 0,2 dari reaksinya tadi, sehingga jawabannya 1 atau 0,1. Kemudian yang N2O itu juga sama, 0,2 dari koefisien reaksi yang awal itu 2N2 ya, per reaksi yang sudah terbentuk 2N2O, berarti 2/2 dikali 0,2, hasilnya 0,2. Nah, ini belum selesai, kita melanjutkan. Kita ubah dulu konsentrasinya. Konsentrasi dari apa? Ini konsentrasi dari hasil reaksinya yang seimbang tadi. Nah, tadi untuk N2 itu hasilnya adalah 0,3. Berarti kita jadikan pangkat ya. Berarti berapa? 0,3 dibagi 10. 10 dari mana? 10 dari volumenya. Nah, berarti 3 kali 10 pangkat min 2 untuk N2 dan seterusnya ya, untuk mengubah mol menjadi konsentrasi. Nah, selanjutnya kita
cari KC karena yang ditanyakan adalah KC. Nah, berarti kita masukkan rumusnya dulu. N2O per N2O ini pangkatnya berapa? Pangkatnya 2 ya ini. Kemudian per N2 pangkat 2 dikali O2 pangkat 1, tinggal dimasukkan saja ya. Ini yang sama tinggal dicoret. Berarti dicoret berapa? 10 pangkat 4 dan 10 pangkat 4, kemudian 4-nya juga sama, sehingga hasilnya 1/9 dikali 10 pangkat 2. Nah, kemudian ada contoh soal lagi. Ini pada temperatur tertentu ke dalam bejana dengan volume 1 liter dimasukkan 0,5 mol gas SO3 sehingga terjadi reaksi kesetimbangan. Nah, di sini bila setelah sistem mencapai keadaan seimbang, perbandingan jumlah mol SO2 terhadap O2 adalah 1:2, tentukan konstanta kesetimbangan KC. Nah, ini yang ditanyakan juga KC, berarti sama seperti tadi. Kita tulis dulu reaksinya, reaksi seimbangnya, kemudian kita baru menuliskan MRS-nya seperti tadi. Nah, seperti ini kita tuliskan dulu. Tadi udah ada ya yang mula-mulanya 0,5 berarti per X. Kenapa per X? Karena kan tidak diketahui, jadi kita tulis sebagai X. Kemudian yang produk juga sama X, kemudian ini setengah X. Kenapa setengah X? Karena di sini soalnya 1:2 untuk O2. Kemudian kita cari dulu mol SO3-nya. Mol SO3-nya berarti dilihat dari koefisien. Berarti koefisiennya dibalik ya. 1/2. 2-nya itu SO3, sedangkan satunya itu O2. Kemudian itu kita masukkan mol SO3-nya tadi 0,5 min X per 0,5 min X sama dengan setengah. Kemudian ini dikalikan silang. Nah, hasilnya 0,5 min X dikali 2 sama dengan 0,5 kali X kali 1. Kemudian kita pindah ruas ke depan, 1 min 2X sama dengan 0,5X. Kemudian 1 min 2 itu 1 sama dengan 2X plus 0,5X 1, kemudian 2X plus 0,5 berarti 2,5X, kemudian pindah ruas ke depan, satunya pindah ke belakang, kemudian X-nya jadi 1/2,5, hasilnya 0,4. Ini untuk mencari molaritasnya ya, ini 0,4. Nah, di sini kita lihat tadi SO3 itu 0,5, berarti dikurangi 0,4, hasilnya 0,1. Nah, dibagi dengan tadi jumlahnya 1 liter volumenya, berarti 0,1 bagi 1 sama dengan 0,1. Kemudian dipangkatkan, hasilnya 1 kali 10 pangkat min 1. Nah, begitu juga SO2, O2, dan lainnya untuk menentukan molaritas. Kemudian kita cari KC-nya. KC-nya juga sama dengan yang sebelumnya ya, kita masukkan saja. Kemudian kita coret yang sama. Nah, hasilnya 3,2. Dari 32 dikali 10 pangkat min 1. Nah, untuk materi kesetimbangan Ibu kira cukup. Apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.